Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Aulia dengan NIM 2414 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 3C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Filsafat Umum. Pada dasarnya, ilmu, filsafat, dan agama sama-sama mencari kebenaran, tetapi cara dan dasar kebenarannya berbeda. Yang pertama, pada ilmu. Kebenaran ilmu bersifat empiris dan rasional, artinya berdasarkan pengamatan, percobaan, dan data, sehingga dapat dibuktikan, diuji ulang, dan dikoreksi. Kemudian bersifat sementara, karena bisa diubah jika ditemukan data yang baru. Contohnya, dulu orang percaya matahari mengelilingi bumi, tetapi setelah penelitian ilmiah berkembang, teori itu diperbaiki. Jadi, kebenaran ilmu yaitu bersifat objektif dan dinamis. Selanjutnya, pada filsafat. Kebenaran filsafat bersifat rasional, kritis, dan reflektif. Artinya, diperoleh melalui pemikiran mendalam dan logika, tidak selalu bisa diuji secara eksperimen, lebih menekankan makna, hakikat, dan alasan mendalam. Contohnya, pertanyaan seperti apa itu kebenaran atau apa tujuan hidup manusia tidak bisa diuji di laboratorium, tetapi bisa dipikirkan secara rasional. Jadi, kebenaran filsafat itu bersifat argumentatif dan terbuka untuk diskusi. Kemudian, agama. Kebenaran agama bersifat absolut dan transenden, artinya bersumber dari wahyu Tuhan, diterima melalui iman, tidak berubah oleh ruang dan waktu. Contohnya, perintah berbuat baik dan larangan berbuat zalim dalam agama berlaku sepanjang masa. Jadi, kebenaran agama bersifat mutlak dan diyakini kebenarannya. Yang pertama ada ontologi. Ontologi itu apa yang dikaji. Jadi, ontologi membahas hakikat, realitas, atau objek pengetahuan. Pertanyaannya, apa yang benar-benar ada? Apa hakikat manusia, alam, dan Tuhan? Contohnya dalam ilmu ekonomi, objek kajiannya adalah perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua ada epistemologi, yaitu bagaimana cara mengetahui. Jadi, epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan. Pertanyaannya seperti dari mana pengetahuan berasal, apakah memiliki akal, pengalaman, atau wahyu. Contohnya, ilmu menggunakan metode observasi dalam penelitian, sedangkan agama menggunakan wahyu. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu untuk apa pengetahuan itu. Aksiologi membahas nilai dan tujuan penggunaan ilmu. Pertanyaan seperti apa pengetahuan ini membawa kebaikan, bagaimana dampaknya bagi manusia dan masyarakat. Contohnya seperti teknologi bisa digunakan untuk pendidikan, tetapi juga bisa disalahgunakan jika tanpa nilai moral. Hubungan ketiganya, jadi ontologi menentukan apa yang dipelajari, epistemologi menentukan bagaimana cara mempelajarinya, dan aksiologi menentukan untuk apa pengetahuan itu digunakan. Ketiganya saling melengkapi dan membentuk pengetahuan yang komprehensif, bertanggung jawab, dan bermoral. Setelah mengikuti perkuliahan filsafat, dapat disimpulkan bahwa filsafat sangat penting dalam membentuk pola pikir seperti melatih berpikir kritis, jadi tidak mudah menerima informasi mentah. Kemudian membiasakan bertanya mengapa, bukan hanya apa. Kemudian membantu melihat masalah dari berbagai sudut pandang, membentuk sikap bijak dalam mengambil keputusan. Jadi dengan filsafat, seseorang tuh tidak hanya menjadi pintar secara akademik, tetapi juga dewasa secara intelektual dan moral. Filsafat ini membuat kita sadar bukan cuma sekedar tahu, tetapi mengerti dan memahami secara mendalam tentunya. Mata kuliah filsafat umum memberikan kesan membuka wawasan karena membahas hal-hal mendasar kehidupan, kemudian membantu memahami ilmu, agama, dan realitas sosial secara utuh. Awalnya filsafat tuh terasa sulit, tetapi setelah dipahami
Filsafat ini justru membuat kita lebih sadar akan cara berpikir sendiri, terus menjadi kritis, rasional, dan bijaksana dalam memahami tiap persoalan. Jadi filsafat umum ini bukan cuma sekedar mata kuliah, tetapi bekal berpikir untuk kehidupan.